Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Aryo Saloko setelah mendengar penuturan sesepuh Banyu Biru Wonomerto, ia menjadi naik darah dan bertekad untuk menyelesaikan masalah Banyu Biru sekarang juga. Namun kemudian Maiso Jenar meredakan kemarahan Aryo Saloko. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kemudian bahkan keadaan menjadi hening, yang terdengar hanyalah angin pegunungan yang berdesir di dedaunan. Udara malam yang dingin terasa mengusap tubuh. Sesaat kemudian barulah Wonomerto mulai berbicara kembali. "Anak Mas Maiso Jenar, terserahlah atas segala pertimbangan anak Mas. Apakah yang sebaiknya kita lakukan?" Maiso Jenar sekali lagi mengerutkan keningnya. Meskipun sebelum ia sampai ke Banyu Biru beberapa tahun lalu tidak ada sangkut pautnya dengan tanah perdikan itu, namun sekarang tiba-tiba ia seakan-akan menjadi orang yang ikut bertanggung jawab. Tapi ia tidak akan menyingkirkan diri dari kepercayaan Wonomerto padanya. Juga ia sendiri pernah menyatakan kesanggupannya untuk membantu segala kesulitan yang mungkin timbul atas tanah perdikan itu kepada Gajah Suro. Tentang Ki Ageng Suro Dipoyono, Maiso Jenar menduga pastilah ada sebab-sebab lain kenapa orang tua itu berbuat demikian. Sementara itu kembali terdengar Wonomerto meneruskan, "Kelakuan anak Mas Lembu Suro tidak berhenti sampai sekian. Yang terakhir adalah usahanya untuk menyingkirkan aku pula. Tapi agaknya ia menemui kesulitan sehingga rencana itu tertunda-tunda. Sedang aku sendiri sempat pula berusaha untuk menjaga diriku. Sampai kemudian aku mendengar kabar akan usahanya untuk mencari kembali anak Mas Maiso Jenar dan cucuku Aryo Saloko. Demikianlah anak Mas keadaan Banyu Biru. Sedemikian rumitnya sehingga aku tidak sabar menunggu sampai besok." Maiso Jenar kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. Berapa saat kemudian ia menjawab seperti orang bergumam pada diri sendiri, "Tetapi agaknya mereka tidak akan kegedangan, sebab Simorodro itu tahu bahwa aku dan Aryo Saloko telah meninggalkan pedukuhan itu. Bahkan mereka pun telah pernah mengepung bukit kecil ini. Tetapi mereka tidak menemukan anak Mas di sini," sahut Wonomerto. "Aku telah mendengar hal itu pula. Namun agaknya anak Mas Sawung Sariti masih menduga bahwa anak Mas dan cucu Aryo Saloko berada di sekitar Gedangan dan Karang Tumoritis. Masalahnya ternyata akan menjadi luas, menyangkut daerah Gedangan dan sekaligus Padepokan yang damai ini. Beberapa saat yang lalu, daerah yang seolah-olah tidak pernah tersentuh tangan-tangan dari luar Padepokan telah dikacaukan oleh kedatangan gerombolan orang-orang Simorodro untuk mencarinya. Sekarang agaknya akan mengalami keributan sekali lagi. Apalagi ketika kemudian terdengar Wirodopo berkata, 'Adi-Mas Maiso Jenar, agaknya aku tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan hidup mati rakyatku kepada Dimas. Bapakku tahu apa yang akan terjadi seandainya kami orang-orang Gedangan sendiri yang harus mempertahankan diri atas dendam Sawung Sariti yang menemui kegagalan di desa kami, dan sekaligus dendam yang tersimpan di dada janda Simorodro atas kematian suami.' Maiso Jenar dapat mengerti sepenuhnya keadaan itu. Karena itu ia harus menemukan suatu cara untuk mengatasi keadaan. Tiba-tiba bertanyalah ia kepada Wonomerto, "Paman,
Di manakah Bantaran dan Panjawi sekarang? Aku sudah mencoba untuk menghubungi, jawabnya. Maiso Jenar menjadi semakin tertarik pada keterangan itu, katanya. Apakah paman berhasil? Wonomerto menggelengkan kepalanya, jawabnya. Sayang, tidak. Tapi tidak-tidaknya aku pernah mendengar kabar tentang kedua orang itu. Agaknya mereka telah berhasil menyusun barisan, meskipun masih terlalu lemah. Bahkan di antara mereka ada beberapa orang yang belum kami kenal, yang datang dari Candi Jonggrang. Ia menggabungkan dirinya karena ia sudah mengenal beberapa hal mengenai keadaan Banyu Biru. Siapa orang itu? Tanya Maiso Jenar. Aku belum tahu pasti, jawab Wonomerto. Menurut pendengaran diantaranya bernama Mantingan dan Wirosobo. Mantingan dan Wirosobo, ulang Maiso Jenar sambil berteriak. Wonomerto mengangguk, namun ia menjadi keheranan. Agaknya Maiso Jenar pernah mendengar nama-nama itu. Karena itu ia bertanya, adakah anak mas pernah mengenal mereka? Maiso Jenar mengangguk lemah, jawabnya. Ya, aku pernah mengenal mereka. Mantingan memang pernah datang ke daerah Banyu Biru. Ia tahu mengenai persoalan Aryo. Aku pernah mengatakan kepadanya. Syukurlah, gemam Wonomerto. Ada juga kawan-kawan yang akan membantu kami. Kembali suara dicekam oleh kesepian, masing-masing dengan angan-angannya sendiri. Kebo Kanigoro yang sejak tadi berdiam diri nampak juga berpikir, sebab ia pun akhirnya akan langsung berkepentingan seandainya pasukan Sawung Sariti tiba. Panembahan Ismoyo sama sekali tidak mengendaki kekerasan. Namun apakah ia akan tinggal diam seandainya sekali lagi ada orang yang ingin merusakkan kedamaian bukit ini? Sedang Maiso Jenar ternyata kemudian tidak pula dapat meninggalkan Kebo Kanigoro. Sebab dalam anggapannya sepeninggal gurunya, maka Kebo Kanigoro yang dijumpainya kemudian dapat dianggap sebagai gantinya, meskipun umurnya jauh di bawah umur gurunya. Karena itu maka kemudian terdengar Maiso Jenar berkata, bagaimana sebaiknya Kakang Kanigoro? Kapankah kira-kira Sawung Sariti akan membawa orang-orangnya? Ia bertanya langsung kepada Wonomerto. Segera nak mas, jawab Wonomerto. Pada saat aku berangkat, semua persiapan sudah selesai. Kanigoro mengerutkan keningnya, kemudian katanya, mereka datang dengan pasukan, Maiso Jenar. Kau tidak akan dapat melawannya seorang diri, atau bersama-sama dengan 2-3 orang saja. Ya, sahut Maiso Jenar. Aku juga harus melawannya dengan pasukan. Tiba-tiba menyelalah Lurah Gedangan. Adimas Maiso Jenar, meskipun sedikit ada juga laskar di Gedangan, apabila mereka berada dalam pimpinan yang kuat, aku kira mereka tidak akan terlalu mengecewakan. Bagaimanapun juga mereka akan menyerahkan dirinya untuk mempertahankan kampung halamannya. Maiso Jenar dan Kanigoro bersama-sama mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya mereka sependapat bahwa kemungkinan untuk mempergunakan laskar Gedangan tidak dapat dihindari lagi. Tapi di antara mereka nampaklah Aryo Saloko menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya melilit suatu perasaan sesal yang dalam. Ia menyesal pada keadaannya yang kurang baik. Ia menyesal pada keadaan satu-satunya paman yang seharusnya memberi pengayoman kepadanya justru telah mengkhianatinya. Dan pada itu malam menjadi semakin dalam. Bintang-bintang di langit berkedipan dengan lelahnya. Embun malam satu-satu mulai menggantung di dedaunan. Saat kemudian dipersilahkanlah tamu-tamu itu untuk beristirahat. Sedang di ruang itu kemudian tinggallah Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan Roro Wilis. Namun pembicaraan mereka masih belum berkisar sama sekali dari masalah
pasukan-pasukan pamingit yang bakal datang. Maiso Jenar, kata Kanigoro, kau adalah seorang bekas prajurit yang mumpuni. Aku kira dalam hal ini kau lebih berpengalaman daripadaku. Karena itu, aku minta kau mengusahakan agar apa yang akan terjadi nanti tidak mengganggu ketentraman hidup di atas bukit kecil ini. Maiso Jenar nampak berpikir keras. Akhirnya ia menjawab, Kakang, aku kira pasukan itu akan benar-benar merupakan pasukan yang kuat. Karena itu, menurut perhitunganku, sebaiknya kami tidak menunggu pasukan itu sampai datang di daerah bukit ini atau padukuhan gedangan. Tapi sebaiknya kami harus menyongsong pasukan itu. Kami sergap mereka di perjalanan. Mudah-mudahan mereka tidak akan menduga bahwa hal itu akan terjadi. Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya rencana itu baik, karena itu jawabnya, bagus, aku sependapat denganmu. Daerah yang berbukit-bukit ini akan banyak memberikan keuntungan pada kita. Demikianlah akhirnya mereka bersepakat bahwa mereka tidak akan menanti pasukan pamingit sampai ke daerah ini, tapi mereka akan mempergunakan laskar dari gedangan untuk menyongsongnya. Malam itu hampir tak ada seorang pun yang dapat tidur, apalagi Aryo Sawoko. Kepalanya dipenuhi oleh berbagai masalah yang menghentak-hentak. Namun ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, bahwa meskipun pamannya sendiri sampai hati untuk membinasakan, tetapi diletakkannya orang lain yang sebenarnya tidak ada sangkut paut apapun untuk melindunginya. Pagi itu, ketika di timur fajar merekah, Kanigoro telah menghadap Panembahan Ismoyo. Diuraikan semuanya yang didengar dari Wonomerto, Wirodopo, dan Maiso Jenar tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Tampaklah betapa pedih hati orang tua itu. Sebenarnya ia sama sekali tidak mau melihat atau mendengar tentang pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian. Panembahan Kanigoro mencoba menjelaskan, apa yang akan kami lakukan adalah suatu usaha untuk menghindarkan pertumpahan darah yang dapat mengganggu ketentraman bukit kecil ini. Karena itu dengan terpaksa kami harus menyambut kedatangan mereka jauh mungkin dari tempat ini. Sebab kalau tidak, akibatnya akan tidak menyenangkan sekali. Jauh lebih tidak menyenangkan dari kedatangan rombongan yang kemarin mengepung bukit ini. Panembahan Ismoyo tidak dapat mengatasi keterangan Kanigoro lagi. Karena itu katanya, terserahlah kepadamu Kanigoro, tapi janganlah menjadi kebiasaan bahwa sesuatu masalah harus diselesaikan dengan pertumpahan darah. Kanigoro menundukkan kepala. Perkataan Panembahan Ismoyo itu merupakan suatu peringatan langsung kepadanya bahwa bagaimanapun juga Panembahan itu lebih senang apabila setiap persoalan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Tapi keadaan kali ini adalah sedemikian sukarnya untuk diatasi dengan jalan itu. Masalahnya adalah pertentangan kepentingan yang sama sekali berlawanan. Satu pihak ingin menelan suatu daerah yang sama sekali bukan haknya, dan satu pihak yang lain ingin mempertahankan haknya atas daerah itu. Apapun alasannya kemudian, tetapi hakikatnya adalah perkembangan dari masalah itu juga. Demikianlah maka mereka yang merasa berkepentingan segera mempersiapkan dirinya. Baik jasmaniah maupun rohaniah, mereka masing-masing telah membulatkan tekad untuk melawan kekuatan yang merupakan pengejauhantahan dari keserakahan itu dengan mati-matian. Pagi hari itu juga, Wonomerto, Wirodopo, dan Maiso Jenar dibawa menghadap Panembahan Ismoyo. Kecuali untuk memperkenalkan diri sekaligus mereka mohon pengestu untuk menjalani kewajiban luhurnya.
Setelah mendapat beberapa petunjuk dan nasihat, segera mereka meninggalkan bukit kecil itu menuju ke Gedangan. Kanigoro, Roro Wilis, Aryo Saloka tidak ketinggalan. Bahkan Widuri pun tidak mau berpisah dengan ayahnya. Karena itu ia pun ikut serta dalam rombongan kecil itu. Ketika mereka sampai di Pedukuhan Gedangan, segera terjadilah kesibukan. Maiso Jenar mulai mengatur segala persiapan yang diperlukan. Laskar Gedangan dibaginya dalam beberapa kelompok. Dalam waktu yang singkat, ia harus sudah dapat membentuk laskar itu menjadi laskar yang siap untuk bertempur melawan laskar yang mempunyai pengalaman luas dalam peperangan. Yang dapat membantunya dalam pembentukan dan persiapan itu hanyalah Kanigoro dan Wonomerto. Sebab meskipun Wilis dan Aryo mempunyai ilmu yang cukup, namun mereka belum berpengalaman dalam gelar perang. Mereka hanya memiliki kemampuan dalam hal berkelahi seorang lawan seorang. Meskipun demikian, Maiso Jenar dapat memanfaatkan pula Aryo Saloka. Dilatihnya anak itu untuk menjadi salah seorang pimpinan kelompok, sedang kelompok-kelompok yang lain diserahkannya pada Wonomerto, Kanigoro, dan dirinya sendiri. Pada hari kelima, sejak mereka mulai mengadakan persiapan-persiapan, datanglah seorang berkuda ke pedukuhan itu. Ternyata orang itu adalah salah seorang yang ditugaskan oleh Wonomerto untuk mengamati gerak-gerik pasukan Pamingit. Menurut laporannya, pasukan Pamingit telah mulai bergerak. Mereka mengambil jalan selatan, melewati Gunung Tidar, dan kemudian menyusur hutan-hutan yang tak begitu lebat di antara Gunung Sumbing dan Sindoro, untuk kemudian sampai ke Wonosobo. Dari sana mereka menyusun panjatan langsung dan menyebarkan orang-orangnya mencari Maiso Jenar dan Aryo Saloka. Mendengar laporan itu, Maiso Jenar berpikir keras. Mereka harus mengusahakan agar pasukan dari Pamingit yang bergabung dengan gerombolan Gunung Tidar datang bersama-sama supaya rencana penyergapan dapat berlangsung. Demikianlah sambil mencari jalan sebaik-baiknya untuk menjebak pasukan dari Pamingit, mereka dengan semangat yang menyala-nyala melatih diri siang dan malam tak henti-hentinya. Di samping itu, setiap orang berusaha untuk meningkatkan kemampuan perseorangan pula. Tidak saja Laskar Gedangan, tetapi juga Aryo Saloka, Roro Wilis, bahkan Maiso Jenar sendiri. Mereka dalam waktu-waktu yang luang, betapapun sempitnya, selalu dipergunakan sebaik-baiknya. Pada hari yang ke-12, sekali lagi datang seorang berkuda. Orang itu juga salah seorang petugas Wonomerto. Ia datang dengan membawa laporan bahwa orang-orang Pamingit bersama-sama rombongan dari Gunung Tidar telah berada di sekitar Wonosobo. Bahkan mereka sudah bergeser lagi sedikit ke utara. Dari sana mereka berusaha untuk menyebar orang-orangnya di seluruh daerah pegunungan ini sampai ke daerah-daerah di sekitarnya. Sebab menurut mereka, usaha ini harus merupakan usaha yang terakhir. Aryo Saloka harus dapat ditangkap hidup atau mati. Siapa yang ikut dalam rombongan itu? Tanya Maiso Jenar. Sawung Sariti, Janda Simorudro, Joko Soko, jelas orang itu. Joko Soko? Tanya Maiso Jenar kembali. Ya, agaknya ia pun merasa mempunyai kepentingan, jawab orang itu. Mendengar keterangan itu, meremanglah bulu-bulu kuduk Roro Wilis. Sekarang sebenarnya ia sudah tidak perlu takut lagi. Apabila ia harus berhadapan dengan orang itu sebagai lawan, meskipun ia masih kalah pengalaman, namun setidak-tidaknya ia akan dapat menjaga dirinya. Meskipun demikian, apabila ia mendengar nama itu, tubuhnya terasa juga meremang, sebab ia sudah terlanjur ngeri mendengar nama itu. Orang lain lagi, desak Maiso Jenar. Yang mengerikan diantaranya mereka terdapat Simorodro tua dan Bugel Kaliki, jawabnya. Sudah kami duga sebelumnya, sahut Maiso Jenar.
Oleh keterangan-keterangan itu, maka Maiso Jenar harus menyesuaikan rencananya. Tapi belum lagi ia dapat menemukan pemecahan yang baik. Tiba-tiba pada hari ke-15 datanglah seorang dengan keterangan yang mengejutkan. Katanya, sebuah rombongan kecil telah menyusuri lambung Gunung Perahu menuju ke daerah ini juga. Mereka dipimpin langsung oleh sepasang uling dari Rawapening. Wonomerto mengerutkan keringnya. Dari wajahnya yang tua itu mancarlah api kemarahan tiada terhingga. Sungguh merupakan usaha gila-gilaan. Uling itu akan bersyukur juga kalau Banyu Biru jatuh ke tangan Lembu Soro. Sebab dengan demikian, ia akan semakin leluasa bergerak di daerah Rawapening, katanya geram. Bukan itu saja, Paman, potong Maiso Jenar. Tapi sebentar lagi daerah-daerah itu akan ditelannya Mamingit oleh Simorudro dan Banyu Biru oleh sepasang uling itu. Kembali terdengar gigi orang tua itu menggertak. Lembu Soro baginya tidak kurang dan tidak lebih dari seorang yang sama sekali mengabdi pada kepentingan sendiri, yang bahkan tega mengorbankan saudara tuanya. Tapi mereka tidak cukup dengan mengumpat-umpat saja. Untuk mengatasi bahaya yang akan datang, Maiso Jenar dan kawan-kawannya harus bersiaga. Mereka menempatkan beberapa orang untuk dapat mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan. Ketika Maiso Jenar telah berada bersiap, maka ia tidak perlu lagi menunggu lebih lama. Bahkan kalau mungkin ia melawan rombongan itu satu demi satu, sebab apabila kekuatan kedua rombongan itu bergabung akan merupakan kekuatan yang mungkin sulit untuk diimbangi. Namun meskipun demikian, pantang ia menyingkirkan diri. Sebab dengan demikian ia akan membebankan segala dendam pada penduduk Kedap. Maka yang mula-mula dilakukan adalah memancing pertempuran dengan rombongan Sawung Sariti secepatnya. Tapi cara yang mula-mula dipikirkan untuk mencegat rombongan itu terpaksa dipertimbangkan kembali. Sebab setiap saat rombongan uling dapat datang dari jurusan lain. Demikianlah ketika pada suatu hari beberapa orang pengawas dapat menangkap seorang yang dicurigai. Maiso Jenar berhasrat untuk melakukan maksudnya. Setelah Maiso Jenar mempersiapkan pasukannya dalam kesiagaan penuh, dipanggilnya orang tangkapan itu menghadap, maka bertanyalah ia kepadanya, "Siapakah kau?" "Aku seorang perantau, Tuan, yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menyambung hidup," jawabnya. Maiso Jenar tersenyum, lalu katanya, "Dari manakah asalmu?" Orang itu ragu sebentar, kemudian jawabnya, "Banyu Biru, Tuan." "Bagus," desis Maiso Jenar. "Katakan kepadaku, siapa kepala daerah perdikanmu?" Kembali orang itu ragu, namun akhirnya ia menjawab pula, "Ki Ageng Lembu Soro."